firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan malam hari ini saya memilih dalam Injil Matius, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Dan Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-38. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bacaan kedua, Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita wanita, kaum ibu dan jemaat dan pria kaum bapak jemaat Gemim Sion Jakarta Utara bersama simpatisan baik yang hadir di gedung Rija malam hari ini maupun yang ada di rumah yang boleh ikuti lewat Zoom meeting. Kita percaya ini semua boleh terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di malam hari ini, saya pilih keluarga menyambut hari Natal. Mengawali khotbah ini ada cuplikan video, mungkin hanya 1 menit. Mohon maaf yang di gedung gereja tidak bisa menyaksikan secara karena TV-nya. Oke. Oh, yang di belakang bisa ya, yang di depan karena lewat Zoom meeting. Boleh kita lihat bersama. Suatu pagi, saya mengikuti dan mengamati pembicaraan sepasang manula suami istri yang sedang berjalan bersama sambil berdialog. Mereka bercerita tentang masa-masa indah dalam pernikahan, juga masa-masa mereka melewati kesukaran yang sering membuat mereka menangis karena terpuruk. Untung kita punya Tuhan ya Pak, Dia selalu setia menyertai, sekalipun kita dalam lembah kekelaman.
Amin. Sahut suaminya. Sekarang kita tinggal berdua lagi. Anak-anak sudah mempunyai keluarga mereka masing-masing. Iya, sebagaimana mula pertama kita memulainya ya Pak. Sekarang kita kembali berdua lagi. Lanjut sang istri. Tugas kita sudah selesai. Paling tidak kita sudah menghantar anak-anak kita menjadi dewasa, menikah dan berkeluarga. Kata suaminya sambil tersenyum. Bersyukur Pak, di masa tua ini kita masih dapat melihat anak-anak hidup berbahagia dan taat kepada Tuhan, balas istrinya. Sekarang tinggal kita menikmati masa tua kita ya Pak. Pak, terima kasih. Kamu sudah menjadi suami yang setia bersamaku sampai masa tuaku, kata sang istri. Kamu juga istri yang luar biasa. Selalu setia berdoa dan menjadi penolong bagiku di setiap waktu, balas sang suami. Aku tersenyum sendiri mendengar mereka saling memuji. Kehidupan kita sudah hampir di ujung jalan, Ma. Waktu kita mungkin tidak lama lagi. Tinggal kamu yang mengantar aku, atau aku yang mengantar kamu. Sang istri berkata, biar aku yang duluan. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Suaminya tersenyum sambil berkata, Siapapun yang duluan, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang selalu setia untuk menghibur dan menguatkan kita, Ma. Terlihat mata mereka berdua sempat berkaca-kaca sambil terus berpegangan tangan erat. Aku puas bisa sampai hidup saja. bersamamu, Kata sang suami sambil mengetuk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cuplikan singkat video tentang kehidupan suami istri sampai di masa tua, hidup baku sayang. Di sini ada Pak Yosias. Kalau enggak salah video itu di-share Pak Yosias di grup Gemim Sion. Kalau enggak salah ya, sempat di-share itu. Kita boleh melihat kehidupan yang penuh kasih, saling memberi perhatian yang tulus, penuh dengan cinta kasih kehidupan suami istri, sampai boleh tiba di saat-saat usia lanjut. Dari percakapan mereka menunjukkan bahwa ada begitu banyak tantangan, pergumulan, penderitaan yang mereka alami. Tapi ada pengakuan di dalamnya. Semua itu boleh mereka lalui karena ada Tuhan. Karena ada perhatian dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Bapak Ibu, malam ini kita merayakan atau menyambut Natal, PKI dan PKB. Kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang nyanda ingin mau umur panjang dan menikmati seperti cuplikan video tadi. Kalau orang mau jujur pasti semua pengen seperti itu. Hari ini libur nasional. Jarang-jarang kalau suami istri kerja, waktu untuk mau bersama-sama bercakap, karena dua-dua sibuk kelengkali susah. Tadi pagi kami suami istri, karena dua-dua libur, bangun biar agak lat, sempat ngobrol di tempat tidur. Dan ada pengakuan di dalamnya, sampai tempo apa Kang orang boleh kuat. Dan karena kami menikah usia 25 tahun, jadi muda. Nanti kawin perak umur 50 tahun, kami bilang tadi. Kawin emas nanti 75 tahun. Lalu sempat kami bagus sedu, umur 75 tahun, orang bagaimana Jo Kang? Masih boleh belumpa-belumpa, masih boleh jogging, atau masih boleh, atau sebagaimana. Tapi intinya dalam percakapan kami ada harapan bahwa sampai masa tua nanti kami boleh hidup bersama dan di dalamnya
ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semua karena ada perhatian dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Natal adalah wujud perhatian Allah kepada manusia. Natal adalah wujud cinta kasih Allah kepada manusia. Allah yang menikmati kehidupan kemuliaan di sorga, rela datang ke dunia dengan cara yang hina, seperti dalam cuplikan film kelahiran Yesus tadi. Torang mau susah-susah bagaimana biar di kampung. Siapa di antara torang yang lahir di kandang binatang? Biar mungkin cuma di tempat tidur kayu, tapi paling tidak di tempat tidur. Tapi Allah dengan segala kemuliaannya mau turun ke dunia dengan cara yang hina. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara. Untuk WKI dan PKB, Jemaat Gemim Sion. Untuk umat manusia di dunia ini. Termasuk untuk keluarga-keluarga Kristen. Dan dari kisah kelahiran Yesus, Yesus lahir dalam satu keluarga. Ada Bapak Yusuf dan ada Ibu Maria. Dan kita boleh lihat, keluarga Yusuf dan Maria dengan karakter yang berdua ini miliki. Saya catat di sini, ketaatan mereka kepada Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Sekalipun ketika malaikat datang, awalnya Maria bilang, Tuhan ya Allah saya belum bersuami. Yusuf pun ketika tahu Maria mengandung, dituliskan dalam hatinya dia rencana untuk menceraikan, untuk meninggalkan Maria. Tapi ketika ada malaikat datang kepadanya, Yusuf pun akhirnya mengambil keputusan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Ketaatan kepada Allah yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria menjadi kekuatan besar bagi mereka berdua untuk melangkah maju. Ketaatan dan kesetiaan dalam satu keluarga akan menghentar keluarga itu menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kalau juga kita boleh melihat contoh keluarga Abraham dan Sarah. Ketika karakter Abraham dalam ketaatannya diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kita tahu ceritanya, lama dorang nantikan itu. So ada anak, Tuhan suruh persembahkan. Tapi karena ketaatan Abraham melakukan itu. Dan lihat, dari keturunannya lahir bangsa yang besar. Apa artinya firman ini? Poin ini untuk kita. Sebagai keluarga Kristen, sebagai suami istri, firman Tuhan malam ini mengajak kita pertama, marilah hidup taat dan setia kepada Tuhan. Untuk WKI dan PKB, marilah hidup taat dan setia dalam pelayanan.
malam ini bagus sekali kan torang lihat. Penatua WKI, Penatua PKB, boleh berdiri sama-sama di muka. Jadi liturgos dalam ibadah menyambut Natal WKI dan PKB. Tadi baku-baku sedu, Pak Jemi bilang, aduh karena so lama, lupa. Cuma intinya mau bilang, ketika boleh bersama-sama, ada keindahan, ada sukacita, tertawa sama-sama orang. Selama pandemi COVID-19, orang tidak boleh ibadah bersama, WKI, PKB di rumah gereja seperti biasa. Kalau dulu kan, kalau nak WKI di atas, di ruangan gereja, ibadah PKB di bawah, begitu. Kalau semua makan, sama-sama makan. Begitu indahnya. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan lewat beribadah bersama. Serta masa ke pandemi COVID-19 ini juga selang-seling. Minggu ini PKB yang atur ibadah. Setelah ibadah kolom minggu berikutnya PKB yang atur. Begitu seterusnya. Walaupun mungkin di dalamnya ada sedikit mungkin miskomunikasi, tapi tetap jalan. Dan kita boleh lihat, ketika kita belajar hidup taat dan setia kepada Tuhan, di dalamnya kita boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karakter keluarga Kristen yang boleh kita lihat dari kehidupan Yusuf dan Maria, tadi pertama ketaatan. Kedua, mau menderita untuk kepentingan anggota keluarga. Saya katakan tadi, Yusuf dan Maria awalnya menolak setelah mendengar kabar dari malaikat. Tetapi pada akhirnya mereka menerima, itu menunjukkan ketaatan mereka. Tapi di dalam ketaatan itu ada penderitaan. Yusuf sebagai laki-laki siapa di sini? Dia tahu dia belum backing apa-apa pada DP istri atau pada DP tunangan. Tapi kemudian dengar hamil. Apakah bukan menjadi satu penderitaan dan pergumulan ketika dia bersedia taat untuk menerima perempuan itu sebagai istrinya? Rela menderita untuk keutuhan keluarga. Maria juga. Aturan saat itu, perempuan yang hamil di luar nikah, resikonya akan dilempari dengan batu sampai mati. Kita ingat peristiwa perempuan yang berzina itu. Tapi dia berani mengambil resiko itu. Rela menderita menanggung resiko itu. Demi keutuhan keluarga. Dan kita lihat di sini. Kalau suami istri bersama-sama rela menderita untuk kemuliaan Tuhan dan di dalamnya ada saling menghargai satu dengan yang lain, itu menjadi kekuatan besar. Dicuplikan film kelahiran Yesus tadi, bagaimana ketika mereka akan kembali ke Bethlehem untuk mengikuti sensus sesuai perintah Kaisar Agustus. Perjalanan yang sangat jauh mereka tempuh. Kalau tadi naik di atas unta, hamil besar. Yusuf turun, kalau di film lain ketok pintu penginapan. Tapi kalau tadi langsung masuk. Untuk mana ada tanpa. Walaupun dalam kesulitan, dalam penderitaan, tapi kalau bersama-sama suami istri menanggungnya, menghadapinya, akan terasa ringan. Dan itu menjadi kekuatan besar. Salah satu berita menyambut Natal Yesus Kristus ini, sebagai WKI PKB, sebagai suami istri, kita harus bersatu hati untuk menghadapi setiap pergumulan. Kalau dalam keluarga,
ada pergumulan, jangan suami lari kiri, istri lari kanan, akan semakin lemah. Tapi kalau bersama-sama bersatu hati suami istri, itu menjadi kekuatan besar untuk menghadapi segala pergumulan ke depan. Sekalipun kita mengalami atau pernah melakukan kesalahan dan dosa, tetapi sebagai suami istri boleh saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lainnya, kemudian bersepakat untuk melangkah maju, melupakan masa lalu yang kelam, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Itu kekuatan besar untuk menghadapi hari esok. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karakter selanjutnya, yang ketiga. Mau diajar dan belajar. Dengan Yusuf dan Maria menerima rencana Allah itu. Walaupun saya katakan tadi mereka awalnya menolak, tapi dengan taat dan rela menderita di dalamnya. Mereka mau diajar dan belajar apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun dalam penderitaan, tapi kita lihat dalam cuplikan film tadi, ketika bayi Yesus lahir, walaupun awalnya ada rasa kekhawatiran dari Yusuf, baru pergi mau ambil air bale, dalam kesakitan Maria. Dan ketika bayi Yesus lahir, tangisannya terdengar, ada senyum manis yang terpancar dari wajah Maria, juga dari Bapak Yusuf. Ketika mereka mau diajar dan belajar rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, kita boleh lihat berujung pada sukacita dan kegembiraan. Demikian pun untuk kehidupan kita suami istri dalam keluarga. Belajar untuk menerima rencana Allah itu. Kita imani apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita dan kita mau hidup di dalamnya. Pada akhirnya kita boleh merasakan ada sukacita dan damai sejahtera. Kami juga keluarga, kalau melihat-lihat di awal-awal kami di Jakarta, mungkin kita juga yang jadi perantauan di tahun-tahun awal di negeri metropolitan ini pasti mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan, air mata. Mau beli beras selengkali senyanda ada. Tapi ketika kita mau diajar dan belajar bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita, kita berani melangkah dengan iman, bahwa percaya kalau kita tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup jalan. Tuhan akan buka jalan, sehingga pada akhirnya ada sukacita dan damai sejahtera. Karena itu mari Bapak Ibu, kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita rela menderita. Kita mau memberi diri untuk diajar dan belajar dari kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan di masa-masa menyambut perayaan Natal, di minggu-minggu Advent ini, kalau di Manado, masuk September jo. Kalau orang Pitoko sudah ada lagu Natal itu. Sudah ada pohon terang itu. Tapi tahun ini memang katanya berbeda.
Karena ada pandemi COVID-19, September, Oktober belum ada. November mungkin akhir, kami waktu pulang ke Manado, baru mau mulai ada kontra di toko-toko atau di mal-mal. Memang agak berbeda tahun ini dengan masa pandemi ini. Tetapi satu hal yang pasti, sukacita Natal tidak akan berkurang dalam kehidupan kita. Dan menyambut Natal selalu didengung-dengungkan. Tadi pun diucapkan selamat datang oleh penatua. Jimmy dibilang, mari kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Karena Tuhan datang pun secara sederhana ke dunia ini. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin mama-mama yang biasa mau 3 par baju baru. Hari Natal tahun ini hari apa ya? Oh, Jumat. Kalau di kampung itu mesti 3 par. Tanggal 25 masuk gereja, 26 masuk gereja, hari Natal kedua ada baptisan itu. DP hari Minggu, Le. Nah, itu baru Natal. Belum masuk tahun baru. Kalau tanggal 1 pasti kan hari Jumat juga. Tanggal 2 Natal kedua hari Sabtu. Ketiga hari Minggu. Jadi Natal tahun baru minimal itu 6 par baju baru. Itu kalau ditanami nahasa, deng. Ya kalau memang boleh beli, ya apa kata ini boleh. Cuma dengan masa pandemi ini dan kini itu juga keunikan kita di Jakarta. Mau baju baru deng nyanda, enggak masalah kan? Enggak masalah. Enggak ada orang yang mau farek. Kalau di kampung nak baju baru bilang, ih siapa Natal kun dia nak baju baru Kang. Tapi di sisi positif kita boleh ambil nilai positif. Kalau di kampung-kampung mau masuk gereja bukan mau pamer, tapi saya boleh lihat nilai itu orang-orang kampung masuk gereja mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena orang mau pakai di mana baju baru kata. Sampai keluar tuh. Mau kalau ada emas berlian, bawa pakai di gereja. Mungkin orang lain bilang, dia pamer-pamer ya. Tapi kalau melihat nilai sebenarnya, mereka ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mau dari penampilan, mereka pengen apa yang terbaik yang dorang punya, dorang mau pakai for datang ke Tuhan di gereja. Tapi sering mungkin dimiringkan makna itu. Oh, ada kesan pamer Pak orang. Tapi sebenarnya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari penampilan lahiriah. Tapi kita diingatkan, boleh-boleh saja kita mempersiapkan apa-apa kebutuhan lahiriah. Tapi yang utama, mempersiapkan hati kita. Karena apa artinya? Semua gemerlapan dari luar, tapi hati penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, iri hati, dan seterusnya. Yang utama dalam persiapan menyambut Natal ini, di minggu-minggu Advent ini, kita siapkan hati kita untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Hal-hal lain nomor 2, boleh. Tetapi yang utama adalah mari kita keluarga-keluarga Kristen, wanita kaum ibu dan pria kaum bapa, untuk yang utama mempersiapkan hati kita supaya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera menyambut kedatangan Tuhan, menyambut hari Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari The Penas.
tak tersembunyi, kasih sayang